Halo semuanya, selamat datang di channel Family Table Stories. Kalau kamu baru di sini, aku Yohanes, tinggal di Australia dan baru 6 bulan jadi ayah dari seorang bayi super lucu dan super kuat nangisnya. Namanya Joel. Fun fact, dia belum bisa ngomong, tapi udah bisa nyuruh orang bangun jam 2 pagi tanpa kompromi. Itu baru kekuatan sejati. Hari ini aku mau cerita tentang hal-hal aneh, absurd, kocak, dan gak terduga yang aku alami setelah jadi ayah. Bukan teori, bukan parenting textbook, tapi yang benar-benar kejadian. Dan mungkin bakal bikin kamu bilang, "Hah? Serius?" Iya serius. Dan sayangnya bukan prank. Bagian 1, ekspektasi, tidur makin malam. Sebelum punya anak, aku pikir begadang itu cuma pas nonton bola atau main PS. Ternyata setelah punya anak, begadang itu bukan gaya hidup. Itu kewajiban. Dulu aku bangun karena alarm. Sekarang, alarmnya hidup, nangis, di kuping, random, volume full, dan fitur snooze-nya nggak ada. Dan anehnya, tiap aku baru tidur 15 menit langsung, "Woi, anakku kayak punya radar. Ayah udah tidur ya? Bangunin yuk." Aku sampai mikir dia punya koneksi langsung ke smartwatchku. Bagian 2, suara bayi. Frekuensinya Tuhan doang yang tahu. Aku nggak ngerti kenapa suara bayi bisa setajam itu. Kayak dia belajar dari kelelawar atau punya speaker JBL gitu tertanam di tenggorokannya. Aku pernah nutup pintu pelan-pelan banget. Tetap aja 3 detik kemudian, "Wah," katanya. Sekarang aku curiga, dia bukan nangis. Dia sedang summoning kekuatan leluhur. Dan kadang, nangisnya tanpa sebab. Kayak pacar yang bilang, "Gak apa-apa kok." Tapi kita tahu, kita salah. Gak tahu kenapa, tapi tahu. Bagian 3, hidupku sekarang bau susu dan tisu basah. Dulu parfumku branded, kayak Dior, Chanel, Minimal X lah. Sekarang parfumku adalah susu basi dan popok penuh harapan. Isi tas, tisu basah, Pampers, baju ganti, ampeng cadangan, dan benda asing yang entah dari mana tiba-tiba ada di situ. Aku nemu remote TV di tas bayi. Aku nggak tahu siapa yang lebih butuh hiburan. Bagian 4, otakku diisi 90% oleh bayi. Pernah masuk dapur, buka kulkas, diam, terus mikir, aku ngapain tadi kesini? Aku mau ngambil es krim nih, tapi endingnya malah pegang botol susu. Ini bukan ngantuk, ini transformasi dah. Dari manusia normal, jadi bapak-bapak. Bagian 5, bahasa bayi dan Google Translate gagal total. Anakku nangis. "Wah," tanya kan? Istriku, "Oh dia lapar." Aku yang kayak, "Oh tahu?" Istriku bilang, Feeling? Itu ilmu tingkat dewa, aku aja masih tebak-tebakan buka tutup kulkas, coy. Dan lucunya, feeling istri itu akurat banget, kayak Google Maps tapi buat suasana hati bayi. Bagian 6, dunia jadi lebih lambat, tapi lebih penuh. Semenjak punya anak, waktu jadi lambat. Aku bisa duduk 15 menit cuma liatin dia tidur. Kadang senyum, kadang gerak bibir, dan aku mikir, dia mimpi apa ya? Mungkin mimpi nyusu di kafe bintang 5 kali ya. Dan itu bikin hatiku kayak maknyos gitu. Dulu aku scrolling Instagram buat tenang. Sekarang, lihat anak ngulet aja udah kayak terapi. Drama popok. Oke, ini bagian yang gak bisa dilewatin. Popok. Kadang isinya normal, kadang kayak hasil eksperimen NASA gagal. Aku pernah buka popok, langsung nutup lagi. Reaksinya tuh kayak error 404, mental not found gitu. Tapi tetap dikerjain, karena aku ayah. Dan tiap berhasil ganti popok tanpa tembakan meriam, rasanya kayak menang Master Chef, cuma lebih bau. Percakapan jadi level baru. Aku dan istriku sekarang obrolannya nggak jauh dari, tadi dia pup nggak? Atau sendawanya keras nggak? Yang dulu ngobrolin rencana traveling ke Eropa, ke Indonesia, kemana. Sekarang ngobrolin jadwal pup. Dan jujur, itu romantis. Romantis versi orang kurang tidur. Bagian 9, perubahan diri yang diam-diam. Dulu aku gampang kesel. Sekarang gampang nangis. Lihat anak ngulet, mewek, lihat dia kentut sambil senyum, aku yang terharu. Aku sadar, aku berubah. Dulu aku pikir jadi ayah itu soal kerja keras. Ternyata soal belajar mencintai, bahkan saat matamu merah, bajumu bau, dan budgetmu minus. Bagian 10, kesimpulan dan pesan buat yang nonton. Kalau kamu sekarang belum punya anak, nikmati dulu tidurmu. Nikmatilah bangun siang tanpa rasa bersalah. Kalau kamu udah jadi orang tua, aku peluk kamu dari jauh. Kalau bisa peluk nyata, tapi ya kita semua lagi multitasking. Sama tisu basah. Kita nggak sempurna. Kadang capek, kadang bingung.
Kadang pengen kabur ke pulau yang ada AC dan gak ada popok. Tapi setiap pelukan kecil, setiap senyum ngantuk dari anak, itu kayak power bank buat jiwa. Terima kasih udah dengerin aku cerita. Kalau kamu suka video ini, boleh banget like, share, dan komen. Apalagi subscribe, much appreciated. Hal tergokil jadi ayah atau ibu menurutku adalah, kamu boleh komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Yohanes, ayah baru dari Australia yang masih belajar dan masih ngitung sisa tisu. Dan hey, you know what? Kalau kamu lagi ngerasa gak kuat, ingat, kamu jauh lebih kuat dari bawa popok tengah malam. Dan itu prestasi, bro. See you!